Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini adalah podcast perdana dari Ruang Cerita berkolaborasi dengan Pemuda Muhajirin, yang mana kita sambil ngaji, saya juga sambil ngopi di Kawat Kopi Malang. Buat teman-teman, insya Allah kita akan setiap bulan bersama beliau, yakni monggo Ustaz. Oh, saya terus. Nggih, Ustaz Nazar. Setiap bulannya sama saya. Iya, insya Allah sama beliau. Siap, insya Allah. ACC tadi. Insya Allah. Sama ACC ya. Ya. Jadi untuk tiap bulan insya Allah sama Ustaz Nazar, yang mana insya Allah kita akan membedah kitab Safinatul Najah gitu. Oke. Pada podcast atau pembahasan kajian yang pertama ini, kajian fikih Pemuda Muhajirin yang pertama ini, yakni kita akan membahas tentang pentingnya belajar ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sepatah dua kata dari beliau, yaitu Ustaz Nazar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Muhammad. Langsung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas ya? Oke. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya, dan ini sebelum untuk memulai semuanya kita perlu menggarisbawahi satu hal ya, bahwa kita ini kan nyantai sebenarnya, kemudian ya diskusinya harusnya kan terarah dua arah ya. Oke, jadi yang saya katakan benar cuma sepatah dua patah kata, tidak terlalu banyak, nanti bisa kita diskusikan, bisa kita obrolkan, dan bisa dibahas lebih lanjut. Yang pertama, mungkin kita garis bawahi dulu bahwa hari ini pembahasan kita sebenarnya tidak banyak, cukup 3 poin saja. Yang penting saya ingin di setiap pertemuan itu tidak menjadi beban bahwa kemudian pertemuan berikutnya nggak ngaji, nggak datang, dan lain sebagainya. Maka 3 poin, lepas dari sini pahamlah dengan materi itu tanpa perlu kemudian ini tadi nggak dicatat, ini tadi nggak inget, minggu depan, pertemuan bulan depan lupa lagi gitu. Sebenarnya nggak sih, kita lebih ke santai aja, kemudian kita ke sharing. Yang pertama, karena ini sebagai pembukaan, maka kita perlu kenal dulu dengan istilah fikih itu sendiri. Nah, fikih itu jika kita pahami sebagai satu hal yang cukup luas, adalah satu kebaikan yang dibungkus dalam bentuk suatu ilmu. Ini fikih itu kan bidang ilmu ya. Tetapi kalau kita bicara fikih itu sendiri, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kebaikan dalam fikih adalah kebaikan yang terstruktur. Kalau kita misalnya dalam sehari-hari, kita mungkin nyingkirkan batu, atau kita ngasih bantuan orang lain, dan lain sebagainya, itu kan sesuka hati kita, sesenang kita, sebebas kita. Tapi fikih itu lingkupnya adalah lingkup kebaikan yang terstruktur. Ada tutorialnya, ada rulesnya, kita harus ngapain supaya sah, kita harus ngapain supaya benar, kita harus ngapain supaya ibadah kita dianggap sebagai ibadah yang benar gitu. Ya memang kita tahu kalau Allah itu maha melihat ya. Kan banyak orang sekarang tuh ngapain sih repot-repot belajar fikih, toh kita sholat Allah nggak tidur gitu kan. Tuhan nggak tidur kok, kita kan pasti tahu kan kita sholat gitu. Bener, Tuhan pasti tahu kita sholat. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ya otomatis kan tidak akan diterima. Kenapa? Karena masuk kategori kebaikannya adalah kebaikan dalam bentuk fikih. Yang mana fikih itu adalah kebaikan yang terstruktur dan terkonsep sesuai dengan aturan. Maka kita bisa pahami bahwa fikih yang pertama adalah sebuah cabang ilmu. Yang kedua, fungsi ilmu fikih untuk apa? Ini harus kenal dulu kan sama fikihnya. Yang kedua, fungsi dari ilmu fikih sendiri adalah untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita. Kita bicara secara luas ya, syariat Islam. Tidak kita peta-petakan dulu lah. Kita tidak bicara madhab, kita tidak bicara imam, tidak bicara perbedaan pendapat, kita tidak bicara fikih kontemporer, dan lain sebagainya. Kita bicara secara umum dulu bahwa fikih itu adalah hukum, ilmu yang dipelajari untuk memperoleh sebuah hukum. Maka jika kita breakdown, singkat saja Mas ya, kita breakdown hukum itu secara umum, kita nggak bicara pendapat atau apa, itu terbagi menjadi 3. Hukum itu ada 3. Yang pertama adalah hukum akal, hukum rasional. Ini tidak kita pakai dalam ilmu fikih, ya kan? Kenapa sholat itu harus membungkuk, kenapa harus sujud, kenapa harus, nah itu tidak kita pakai. Kenapa kalau kita
habis buang air, kenapa harus berwudu dan lain sebagainya. Maka hukum rasional ini tidak kita pakai. Yang pertama, hukum rasional jelas tidak kita pakai sama sekali. Karena hukum rasional itu akan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tauhid sih sebenarnya. Nah, ini bicara pertama adalah hukum rasional. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini ya, kita ini manusia ini ya. Kita kalau lapar makan, kalau haus minum, ngantuk tidur gitu. Ya, jenuh ya. Dalam konsepnya kalau misalnya kita lagi jenuh, lagi nggak pengen ngapa-ngapain, ya wes. Monggo. Ya. Lanjut. Oh iya. Santai aja. Ya Allah. Silakan duduk, Mas. Ya, memang ngaji. Sementara minum angin. Oh, ya, nanti lewis taklim bisa kan. Oke, monggo boleh dilanjut. Oke. Ya. Masih awal ya. Jadi sebagai mukadimah kita petakan dulu aja lah. Ya, ini karena sepertinya kan ini ada lintas kampus, lintas jurusan. Jadi saya tidak bisa memeta-metakan harus membahas yang mana, tapi ada 3 poin besar yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah pengertian fikih itu sendiri. Lek gak kenal kan pasti gak sayang lah sama ilmu fikih. Banyak orang yang alah sholat ya kayak gitulah modelnya gitu. Alah wudu cuma gitu toh, ngapain sih belajar bab wudu, orang wudu cuma gitu-gitu aja kan gitu. Nah, maka harus kenal lebih dalam dulu. Yang kedua, ruang lingkupnya. Ya, ini kalau mahasiswa kan mesti harus gitu ya. Definisi dulu, terus ruang lingkupnya dulu, terus baru yang terakhir, yang terakhir baru pembahasannya. Penting nggak sih fikih itu buat kita gitu. Itu yang ketiga. Maka poin pertamanya kita perlu pahami bahwa fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat. Nah, hukum syariat itu posisinya ada di nomor 3 kalau di dalam rangkaian hukum. Yang pertama ada hukum rasional, akal. Seperti kita mengatakan apakah Allah itu ada? Ada. Hukumnya pakai apa? Pakai rasional. Apa bukti adanya Allah? Adanya alam semesta. Jika alam semesta ini dipastikan ada, maka Allah sudah dipastikan ada. Ya, tahu kan hukum kausalitas ya, kita bisa tahu premis minor, premis mayor yang kita pelajari selama ini itu menggunakan hukum rasional. Yang kedua adalah hukum kebiasaan. Seperti kita ini, ya refleks aja, ngantuk ya tidur. Gitu. Ya, jenuh ya nonton Piala Dunia gitu kan. Pokoknya wis refleksnya sesuai dengan apa yang kebutuhan kita. Ya. Ini makan lapar, makan haus, minum, wis refleks. Capek ya tiba-tiba nyender, istirahat gitu kan. Ya butuh uang kerja gitu kan, nyari uang. Kadang kebablasan hukum kebiasaannya gitu, butuh uang nyolong gitu kan. Nah, itu kan kebiasaan. Itu ada hukum adi. Nah, hukum kebiasaan ini memang normal sudah. Cabai itu pedas, es itu dingin, sup itu panas gitu kan. Itu sudah hukum kebiasaan. Ini juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hukum syariat. Yang mana hukum syariat itu barulah terbagi menjadi banyak poin itu. Ya, kita bisa tahu hukum syariat, kita bisa tahu sendiri kan, mulai dari wajib, mulai dari kemudian sunnah, ya, makruh, haram, mubah gitu. Itu secara garis besar. Tapi kalau kita bicara diklasifikasikan dulu, maka hukum syariat itu klasifikasinya hanya 3. Bentuknya adalah perintah, pilihan, atau larangan. Hanya 3. Hukum syariat itu bentuknya hanya ada 3. Yang bentuknya perintah itu bisa jadi wajib dan sunnah. Yang bentuknya pilihan itu mubah. Yang bentuknya larangan bisa makruh dan haram. Nah, ini bentuknya pilihan. Tapi ada juga hukum fikih syariat yang bukan merupakan perintah, bukan merupakan pilihan, bukan merupakan larangan, tapi pelengkap dari 3 ini. Kapan sesuatu itu dianggap terlarang, kapan sesuatu itu dianggap harus, kapan sesuatu itu boleh dipilih untuk dilakukan. Maka itu apa? Diletakkan oleh guru-guru kita, ya, termasuk para sahabat ya zaman dulu. Itu pasti meletakkan. Wudu misalnya, wis anggaplah paling gampang itu kan wudu ya, hal sepele ya gitu. Wudu gitu. Wudu itu merupakan sebuah perintah, ya kan? Karena orang mau sholat pasti harus suci dulu. 1, itu sebuah perintah. Maka bisa menjadi suatu kewajiban. Untuk menuju kewajiban ini ada hukum-hukum yang harus dipenuhi.
Apa saja? Banyak syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan wudhu kalau bisa tidak dilakukan dulu sebelum sholat. Nah ini kan banyak. Jadi pelengkapnya itulah ilmu fikih di situ. Nah maka ujungnya bisa jadi sama. Ya, hukum syariat itu ujungnya bisa jadi sama. Ibarat pohon, tunasnya bisa jadi sama, tapi buahnya bisa jadi berbeda. Sama-sama mangga, jenisnya bisa beda. Sama-sama jenis ikan misalnya ya. Secara umum ikan ya seperti itu, hidup di air gitu. Tapi treatmentnya kan macam-macam. Ada yang gampang mati, ada yang makanannya rewel gitu kan. Ada yang harus airnya pakai filter, ada yang di air keruh pun dia bisa hidup gitu. Nah itulah fikih seperti itu. Kita tidak bisa mengeneralisir fikih itu menjadi satu keharusan kamu harus ikut saya, lek nggak ikut saya kamu salah. Itu nggak bisa. Karena ilmu fikih sendiri adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat dengan menggunakan dalil secara terperinci. Dalil terperinci itu apa? Dalil terperinci itu kan dari Al-Quran jelas ya. Kita bicara Al-Quran wis gak usah diperdebatkan lagi. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim gitu. Apa yang kalian lakukan yang penting bentuknya adalah khair, kebaikan, maka Allah Maha mengetahui dengan itu. Nah, tadi sudah saya bahas wa ma taf'alu min khairin. Khairin di situ fikih itu adalah khair yang terstruktur. Fikih itu adalah kebaikan yang terstruktur, terkonsep. Nek gak sesuai strukturnya, gak sesuai konsepnya, batal. Orang sholat baik, tapi kalau nggak sesuai konsepnya, nggak sesuai strukturnya, batal sholatnya, bubar. Bukan berarti, ya kan, fa innallaha bihi alim. Iya, Allah Maha mengetahui, ngerti nek kowe sholat dan ngerti nek sholatmu batal. Gitu. Ya, itu konsep fikihnya, kebaikan dulu. Nah, ini satu. Ya, kemudian kita bicara ruang lingkupnya. Jadi kalau fikih secara garis besar adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari hukum-hukum syariat dengan dalil secara terperinci, ya, Al-Quran, kemudian hadis, gitu kan. Di hadis juga sama kan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, gitu. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan Allah fahamkan, Allah ngertikan berkaitan dengan agama. Nah, agama ini pada umumnya adalah syariat itu sendiri. Nah, syariat itu berarti kembali lagi man yuridillah bihi khairon. Ada kebaikan lagi di situ. Kebaikan yang seperti apa? Fikih itu kebaikan terstruktur, terkonsep dengan prosedural atau rules tertentu yang harus kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi satu saja, maka rulesnya akan berubah. Orang sholat fardu, wajibnya berdiri. Tiba-tiba ada rules yang berubah, dia nggak mampu berdiri, maka berubah aturan konsep berikutnya, plan B-nya duduk, plan C-nya berbaring, gitu kan, dan seterusnya. Maka itulah pentingnya kita mempelajari terus-menerus tentang fikih. Bukan berarti fikih cuma gitu-gitu saja. Oh, mek sholat tok, oh cuman wudu, oh cuman mandi wajib misalnya, oh cuman tayamum. Nggak cuman itu saja, dan hanya bukan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada ijtihad ya. Jadi ada Al-Quran, kemudian hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini banyak sudah. Ini kalau kita bicara lintas mazhab pasti beda. Syafi'i beda, Maliki beda, Hanafi beda, Hambali beda. Ya, kita bicara yang lain pun juga pasti berbeda. Maka ijtihad ini akan kita bahas nanti bersamaan dengan pembahasan-pembahasan kita di setiap bab tertentu atau bab masing-masing. Itu satu. Nanti kalau ada yang kurang difahami tentang definisi singkat tentang fikih sendiri, nanti bisa ditanyakan. Yang kedua, kita bicara ruang lingkupnya dulu. Kalau kita bicara ruang lingkup fikih secara umum, fikih itu dibagi menjadi 4/4. Ya, 4/4. Yang pertama itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah sendiri maka akan dimulai dengan bersesuci. Bersesuci otomatis kita pilih ngomong no suci itu pasti mengangkat hadas, membersihkan najis dengan berbagai konsepnya, tutorialnya, aturannya dan sebagainya. Satu. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Itu secara konsep ya kita bicara secara umum dulu. Yang pertama, kalau kita bicara ibadah itu dimulai dari bab bersesuci dulu, nanti diakhiri dengan bab haji dan umroh. Itu satu. 1/4 yang kedua itu berkaitan dengan transaksi.
Kenapa kok urutannya begitu? Nah, kenapa kok harus ibadah dulu? Karena hubungan sama Allah harus diperbaiki dulu gitu kan. Yang kedua baru hubungan sama manusia, yaitu transaksional. Mulai dari jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, ya kan, kredit, apa maneh, ya, nitip barang, nemu barang dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seperempat yang ketiga atau 4/4 ya. Ini yang ketiga adalah berkaitan dengan nafsu ya. Jadi adalah syahwatul batan. Ini kalau bahasa fikihnya idza tammat syahwatul batan, kalau sudah sempurna nafsunya perut, makanan ya kan, transaksional, ya turun ke syahwatul faraj, yaitu turun ke hawa nafsu kemaluan gitu. Jadi di sini yang ketiga membahas masalah pernikahan. Ya, pernikahan nggak cuma sah ngono tok, tapi perlu dibahas banyak hal ya. Ini nanti makanya dalam beberapa kitab fikih bahas bab nikah itu sing ditekankan itu bukan nikahnya tapi nafkahnya. Misalnya kitab Sulam Taufik misalnya. Di kitab Sulam Taufik itu bab nikah itu tidak ada pembahasan nikah sing macam-macam banyak, nggak ada. Bahkan pembahasan hukum-hukum nikah itu tidak ada. Langsung dibahas bab nafkah. Karena itu paling penting gitu. Nah, ini contoh saja. Maka kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan jarimah atau kriminal. Jadi kalau yang pertama urusan dengan Allah, yang kedua urusan dengan manusia, transaksional, yang ketiga adalah urusan hawa nafsu, yang keempat adalah urusan kriminal atau kejahatan. Ya, jadi jarimah di situ berkenaan dengan hukum-hukum yang memang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itu baru yang keempat. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari fikih secara garis besar. Nah, kalau tadi definisi, kedua adalah ruang lingkupnya, yang ketiga, nah, iki sing penting iki, ben gak akeh-akeh yo. 5 saja, yang penting keluar dari sini, diskusi ini kita setidaknya megang 5 poin. Penting nggak sih belajar fikih itu? Ya, karena banyak selama ini dinasehati masalah wudhu saja itu mesti bilang, ya wudhu yang ngono iku kate diapakno gitu. Wudhu mau diapakan gitu. Yang penting ada air kan, yang penting wis tak basuh semuanya kan. Apa kata nanti gitu. Nah, padahal tidak sesimpel itu dan sebenarnya tidak sesulit itu gitu. Enggak dibayangkan kemudian wudhu harus sulit, harus bagaimana, enggak. Maka kita diskusi santai setelah ini, tapi setelah saya bahas 5 ini ya. Pentingnya belajar fikih itu ada 5. 1 adalah tashihil amal. Ini saya ambil dari beberapa kitab, dari beberapa literasi, saya simpulkan ada 5. Yang pertama, orang belajar fikih itu adalah tashihil amal. Membuat satu amal ibadah yang kita lakukan menjadi sah. Sudah. Tugas utama wis. Contoh orang sholat, yang penting auratnya ketutup. Mau dia telanjang dada, yang penting auratnya ketutup. Cowok ya, ini bicara laki-laki ya. Kita bicara laki-laki. Dia telanjang dada, auratnya ketutup, sholat. Kita anggap sah, sah wis. Kita nggak bicara akhlak dan adab di dalam berfikih dulu. Kita bicara tujuannya dhisik. Tapi ada orang, maaf ya, bajunya sempurna, pakai gamis, pakai kopiah, pakai surban, sholat, berangkat ke masjid. Ternyata kondisinya dia nggak suci misalnya. Misalnya dia habis mimpi basah, belum mandi wajib, berangkat sholat ning masjid. Oh, pakaiannya masya Allah beradab sekali gitu. Tapi ternyata secara rules prosedural dia nggak cocok. Maka fungsi belajar fikih yang pertama memastikan bahwa amal yang kita lakukan itu sah. Yang kedua, fungsinya adalah isbatul fi'il. Isbatul fi'il itu adalah membuat kita dalam melakukan sesuatu menjadi mantap. Ya. Mantap wis pol, isbatul fi'il. Apa yang kita lakukan itu kayak tek 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 gitu. Contoh misalnya, kita lihat benda najis misalnya, ya kita mau sholat, ada benda najis, kotoran kucing, kotoran cicak dan lain sebagainya. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah sholat kita sah atau tidak? Ya, misal simpel lagi, di tangan kita ada nyamuk, kita pukul dia keluar darah, atau lagi gatel terus digaruk keluar darah, terus kita pakai untuk sholat. Nah, ini nek kita dalam kondisi faham tentang fikih, maka akan isbatul fi'il. Langkahnya begini, begini, begini. Wis contoh yang paling gampang wis, nek isbatul fi'il tuh gini. Ada anjing nih. Ada anjing, cuman ketemu sampai anjing nih. Cuman gemes ya. Gemes karena anjing saiki lucu-lucu kan. Gemes mau dipeluk, mau dipegang. Karena faham fikihnya, maka isbatul fi'il sudah selesai. Mau tak pegang ya tak pegang aja gitu. Tinggal ikut madhabi siapa, najis apa enggak, pegang.
peluk ya silahkan dipeluk gitu. Konsekuensi berikutnya najis apa enggak? Oh ternyata enggak najis, ya wis selesai. Maka isbatul fi'il, apa yang kita lakukan itu menjadi mantap, menjadi tervalidasi karena kita belajar fikih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa belajar fikih? Yang ketiga adalah izalatus syakki, menghilangkan keraguan-raguan dalam ibadah. Ya. Apa bedanya dengan yang kedua? Tak kasih contoh aja. Menghilangkan keraguan-raguan gini. Tak tanya di sini dari 6 orang yang ada, 7 sampai kamu. Pernah tayamum enggak? Ayo. Pernah? Satu toh yang pernah. Pernah tayamum? Pernah? Tapi belajar fikih tentang tayamum pernah? Pernah. Pasti pernah dengar tayamum tuh boleh buat ganti mandi, buat ganti wudhu. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba samen ada di dalam kondisi yang mengharuskan tayamum, nggak ada air atau kondisi sakit yang nggak boleh kena air, moro-moro samen tiba-tiba disuruh praktek tayamum, agak ragu nggak? Ayo, tiba-tiba, iki debune enek gak ayo? Terus pas dipakai, iki yang pernah tayamum aja misalnya, ya ngerasa di hati ngerasa nggak mantep kan? Kenapa? Nah, kenapa? Satu, karena hanya dipelajari, tapi tidak didalami. Nah, ini pentingnya ilmu fikih walaupun sepertinya koyok-koyok nggak kita pakai. Alah, ngapain sih di Indonesia belajar bab tayamum? Toh air juga. Dan terus tiba-tiba air mati, sekampung air mati kayak kemarin di tempatnya sampean mungkin air mati, maksudnya diganti solar kan? Masuk ganti wudhu pakai solar kan konsepnya opo? Itu. Sedangkan sampean nggak pernah tayamum. Akhirnya pas tayamum ragu-ragu. Tangan digandeng-gandeng iki sah apa enggak? Iki bener apa enggak gitu. Kenapa kok ragu-ragu? Karena jarang dilakukan. Maka dengan belajar fikih, walaupun amaliyah itu jarang kita lakukan, maka akan izalatus syakki, akan menghilangkan keraguan-raguan di dalam hati karena kita sudah belajar. Lah ngapain ragu-ragu wong wis mari belajar, walaupun nggak pernah dilakukan. Ya sama dengan orang yang nggak pernah bepergian, naik mobil mabuk, pesawat mabuk, kapal laut mabuk, bis apalagi, akhirnya nggak pernah kemana-mana, akhirnya kan nggak pernah jamak kosor kan. Tiba-tiba suatu hari dia bepergian jauh mengharuskan, misalnya moro-moro jackpot umroh kan nggak ngerti kan, ya tiba-tiba dapat jackpot berangkat umroh atau dapat jackpot terus kemana lah gitu ya, udah selesai. Yang mana dia boleh mengambil sholat jamak, boleh mengambil sholat kosor, ragu-ragu nggak dia? Pasti mikir niatnya ya opo, terus cara sholatnya gimana? Bahkan kadang saya pernah menemukan satu kasus. Saya bimbing ada beberapa ya. Saya berangkat ke suatu tempat, itu ada yang nanya, kalau jamak takdim itu maghrib dulu apa isya dulu? Oke, maghrib dulu, clear kan, selesai kan. Terus kalau jamak takhir itu maghrib dulu apa isya dulu? Kan di waktu isya. Saya jawab, afdolnya maghrib dulu. Loh kenapa maghrib, Tat? Kan isya dulu harusnya, baru maghrib. Boleh isya dulu baru maghrib, tapi baiknya maghrib dulu baru isya, sesuai urutan sholat, bukan sesuai waktu sholat. Loh kok gitu? Satu kasus contoh. Yang kedua, pernah saya ngisi ngaji, ada yang nanya, saya baca Quran, saya baca hadis, nggak pernah nemu orang tayamum itu diusapnya 3 kali. Itu kata siapa? Nah gitu. Repot kan? Beliau yang ragu-ragu, kita yang ditodong seakan-akan pendapat kita ini tidak benar gitu. Gak ono dalilnya, nggak ada landasannya, padahal ada gitu loh. Ya, kosor pun di Quran juga ada gitu kan. Dah. Nomor piro mau Pak? Nomor 3 ya, menghilangkan keraguan-raguan dalam beribadah. Yang keempat adalah taklilil i'tirad. Nah, ini penting ini. Belajar fikih itu tujuan keempat adalah taklilil i'tirad, tidak mudah menyalahkan ibadah orang lain. Angel lagi. Angel, yang kunut nyalahkan yang enggak kunut, sing enggak kunut nyalahno sing kunut. Ayo. Sekarang kita ambil contoh di hadis saja, ya. Sama-sama riwayat Imam Bukhari. Sama-sama di kitab Bulughul Maram. Ini pasti nek santri mesti ngerti kitab Bulughul Maram, hadis isinya tentang fikih. 2 hadis bersebelahan. Hadis yang atas mengatakan sperma itu suci, hadis yang bawah mengatakan sperma itu najis. Ayo. Sama-sama dari Nabi. Ayo, podo-podo Nabi sing ngomong, sama-sama Nabi yang bersabda, hadisnya sama-sama sahih, sama-sama tervalidasi, ada di kitab yang memang sangat sering kita sangat sering kita pakai. Ya apa terus konsepnya? Kita mau ambil yang mana? Ikuti guru kita. Oke, silahkan ikuti. Tapi jangan menyalahkan yang satunya.
Ya, itu contoh, masih satu kasus, belum kasus yang lain. Ya, tuh. Yang keempat, taklil i'tirad, ya. Jadi semakin orang belajar fikih, semakin jarang pula dia akan mengcounter orang lain. Ahlan wa sahlan. Teman ini. Enggak apa-apa. Itu mana? Ya nanti ganti beliau di sini. Yang jawab pertanyaan beliau. Jadi yang keempat adalah taklil i'tirad. Jadi kalau kita belajar fikih, pasti kita tidak mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Ya. Kecuali itu benar-benar nyimpang ya, sholat maghrib 4 rakaat, subuh 3 rakaat, itu pasti menyimpang jelas. Selama tidak menyimpang dari aturan rules awal, kita kan bisa tahu yang dimaksud wa mataf'alu min khairin tadi ya, kebaikan yang terstruktur yang dimaksud dalam fikih. Selama strukturnya masih kokoh, selama rulesnya masih sesuai aturan, sesuai tahapan-tahapannya, ya sudah selesai secara prosedural. Sama kayak orang mijet loh mas. Ya mungkin teman tahu kan, pernah pijet kan. Misalnya manggil orang mijet gitu, rulesnya 1,5 jam. Sing penting full body, wis. Pijet dari entah dimulai dari kaki dulu, entah dimulai dari kepala. Sing penting full body. Sudah pesen pijet full body message, tapi sing dipijeti kaki etok kan bubar sama. Pasti nggak akan ngulangi lagi. Kenapa? Lo ya opo? Wong akate sebadan kok yang dipijet cuma kaki tok. Sama. Selama rulesnya masih sesuai, nggak ada yang dibuang-buang, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangi, selesai sudah. Nggak usah i'tirad, nggak usah gampang nyalahkan orang lain, khususnya dalam hal ibadah. Mau orang takbiratul ihramnya mau gini kayak mau ditaruh sini, mau bahkan nggak dikenek, no tangannya dilepas begini, terserah. Orang tahiyat mau duduknya di kaki satu, mau duduknya miring, mau bersil, terserah. Mau kunut, mau gak kunut, ya wis terserah gitu. Ya. Nah permasalahannya, apakah sekarang orang yang belajar fikih itu mau bertoleransi, membuka hati dan akalnya untuk tidak mudah menyalahkan orang lain? Ya itu tugasnya sampean, ya tugas kita gitu. Wis gak usah nyalahkan orang-orang tua yang sudah puluhan tahun ada di masjid gitu ya, ngajine ya wis ngono iku gitu. Tahu-tahu ada yang aneh ya pasti marah-marah, mbah-mbah itu pasti marah. Tapi kalau kita kan sebagai mahasiswa akali terbuka gitu kan, ono sing bedo, selama bedone nggak nyalai aturan konsep rules awalnya ya sudah selesai. Ya itu yang keempat. Yang kelima, ini tujuan utamanya adalah tolab ridho rabbil alamin. Sudah, fungsinya ngaji fikih, ibadahnya supaya sah, perbuatan fikihnya supaya mantap, tidak ragu-ragu dalam melakukan ibadah. Yang keempat, tidak mudah menyalahkan ibadah orang lain. Yang kelima, mencari ridho Allah. Sudah, tuntas. Jadi kalau tadi kita belajar definisi fikih dengan berbagai perspektifnya, kemudian ruang lingkupnya, itu semua tidak ada artinya jika tujuan atau pentingnya belajar fikih ini tidak kita tanamkan dalam diri kita. Makanya yang harus ditanamkan ya wis 5 ini. Setiap belajar fikih, entah di YouTube, entah di podcast, entah baca kitab langsung atau baca terjemahan atau ngaji dimanapun tempatnya, di masjid, tematik, ngaji kitab dan lain sebagainya, prinsipnya cuma 5 sudah. Saya belajar fikih untuk apa? 1, ibadahnya cek sah, sudah selesai. Wudunya biar bener, lek mandi wajib ya mandi wajibnya cek bener, ngono kan. Wudunya biar bener, sholat biar sholatnya bener, gitu saja. Ketika melakukan sesuatu supaya mantap, tidak ada keraguan-raguan, tidak mudah menyalahkan ibadah orang lain, ya. Jangan-jangan sampean moro-moro pas di Malang ya sholatnya begitu ya, tiba-tiba sampean ning Uzbekistan, nah, moro-moro ning Uzbekistan ngono, nah tiba-tiba kan saya mengerti ning Uzbekistan gitu, tiba-tiba ning Iran gitu ya, dengan bacaan Quran yang berbeda, dengan konsep khairon yang berbeda gitu. Akhirnya tolah-toleh kan, loh iki sholatnya piye gitu. Kenapa kok sholatnya begini? Ini bener apa salah? Sah atau tidak gitu. Ya, mungkin bagi teman-teman UB yang biasanya Jumatan di Raden Fatah, tiba-tiba Jumatan di Ainul Yakin Unisma misalnya. Yang dari Ainul Yakin Unisma tiba-tiba geser ke Mall Dinoyo di lantai atas. Wis beda Jumatane, beda sholatnya beda. Apa masalahnya? Toh nek Jumatan podo-podo cari Jumat berkah kan ngono. Enggak. Ini gurau ya, enggak ke situ arahnya, enggak ke situ. Cukup enggak ke situ. Ya intinya apa yang kita lakukan selama ini, selama kita punya pegangan, oh saya sholat caranya begini, pegangannya ini. Oh saya ibadah, pegangannya ini, saya yakinnya begini. Selesai sudah. Ya, selesai. Gak usah ada yang gap-gap yang lain gitu. Ya, misalnya yang di UIN biasanya masjidnya jenenge Masjid Tarbiyah.
Ya, biasanya Jumatannya di Mastar gitu ya. Jumatane ning Mastar moro-moro geser ning Raden Fata gitu. Sing Raden Fata ning Ainul Yakin. Sing Ainul Yakin malah ning Mall Dino yo ning lantai atas itu ya. Soalnya Jumat berkah akeh gitu. Ya, itu. Oh iya, bener ya? Oh benar. Bener. Validasi. Hah? Validasi. Iya, ono kupon Jumat berkah di dompetku gorong tak balik no Mas. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa apa ya, saya dulu waktu kuliah KKN juga sama. KKN di Ampel Gading. KKN di Ampel Gading. Itu bener-bener yang wis gak cuman lintas pemahaman tok tapi yo lintas agama pisan gitu. Ya. Ya situ ibaratnya ya wis si jini menggenggam wis enggak itu enggak nyanyi ya satunya genggam satunya menadah kan ya beda tuh seperti itulah intinya perbedaan di antara kita dalam 5 ini. Kita pentingnya belajar fikih supaya tidak terpeta-petakan, tidak terkotak-kotakkan ya. Organisasi adalah wadah ya, kampus adalah wadah dan semua wadah itu jika diisi dengan khairon ya akan menjadi kebaikan. Cuman bedanya kalau kebaikan di luar fikih itu kebaikan yang bisa kita tata. Sampean terserah kan mau sedekah 100.000, 10.000, 20.000, 40.000 terserah. Sedekah senyuman juga nggak apa-apa gitu. Tapi nek fikih nggak bisa. Walaupun wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, maka khair yang terkonsep, khair yang ada rulesnya, yang ada tahapan-tahapannya harus dilakukan sesuai dengan tahapannya. Terima kasih, wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ustadz minta mic-nya di on. Tuh, gimana tadi konsepnya gimana ini? Pakai ini. Diulang lagi? Enggak. Oh, enggak. Udah, aman. Kirain mic-nya gak nyala diulang lagi. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Boleh, mumpung saya juga ada teman. Menjawab. Oh ya, ahlan wa sahlan. Ya. Al Ustadz Ridho. Jadi, dari perwakilan Rawi Malang. ya. Monggo, ada yang mau tanya? Oh, monggo. Monggo. Kalau request yang jawab lebih anu enggak apa-apa ya. Tapi kondisinya sekarang itu ada anak atau orang itu yang punya penyakit was-was. Nah, ini kalau sampai Betul. sampai mantap terus. Biasanya kalau sholat itu takbir ihram itu Ya. sampai ketinggalan 1 rakaat. Betul. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang yang kayak gitu tuh kayak gimana? Saya pernah dulu ada guyonan guru saya, tapi ini guyonan ya. Guyonan di praktekno tapi terserah sih, Mas. Tuh, saya pada guyonan dulu guru saya ada waktu di pesantren di asrama itu ada yang memang was-was ya. Jadi was-wasnya itu kebangetan. Was-was itu kan dari setan, Mas. Jadi kebangetan kan. Jadi wudu itu sampai basah semua lah, bajune basah gitu. Wis ibaratnya wudu pakai mazhab Syafi'i tapi rambutnya teles kabeh gitu. Kudune kan mazhab Maliki kan basah semua kan. Iki Syafi'i tapi iki basah semua sampai baju-bajune basah semua. Dulu sampai guru saya guyonane ngene, jongkrokno ning kamar mandi gitu. Ya. Dorong di kamar mandi sampai dia masuk kamar mandi, kasih tahu kalau dia was-was. Ya, itu guyonannya seperti itu. Tapi ada satu cara yang pernah saya dengarkan dari guru saya juga untuk menghilangkan was-was itu. Itu satu hal adalah yakinkan hati kita bahwa perbuatan itu benar dilakukan, malah tantangan gitu, malah ditantang. Wis kok iku mau wis contoh ya. Misalnya kita ini was-was ya. Misalnya ada anjing. Nah, ada anjing lewat nih, sama yang CFD-an kan. Biasanya minggu-minggu pagi kan CFD itu ya melayu toko Mastar sampai Ijen gitu ya. Yang UB lari dari Raden Patah sampai wis ketemu anjing banyak kan. Lucu-lucu kan, gemes-gemes kan. Udah. Terus sampean ragu-ragu. Kalau pakai celana pendek gitu kan, atau pakai celana panjang gitu. Najis enggak. Akhirnya was-was, tiap lihat anjing, waduh najis gitu kan. Terus saya gitu kan, sampai pulang hatinya tetap was-was. Di depannya lewat anjing, ini kena najis enggak yo? Ini dikencingi enggak ya? Dah. Caranya enggak was-was gimana? Tantangan sekalian. Anjingnya ambilen, rangkulen, pegang. Gak was-was nanti langsung. Gak was-was wis. Oh najis ya? Pegang sudah. Pegang, taruh. Pulang sama cuci ini wis. Ya. Ya sama kayak gitu. Wudu misalnya kok was-was gitu kan. Yang was-was apanya?
misalnya wudu, kok was-was, sudah pastikan bahwa wajah ini terbasuh semua. Wis delepno sekalian gitu. Ya bukan bilang ke orangnya ini langsung dipastikan bahwa apa yang dia lakukan benar-benar terlaksana sesuai prosedur. Dan pasti sampean kasih tahu bahwa ibadah itu tidak sesulit yang dibayangkan. Fikih itu memang rumit. Tapi kalau kita bicara aktivitas sehari-hari, itu sudah menjadi pembiasaan yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Harusnya kan nggak ragu-ragu kan? Ya, itu. Kayak arek pacaran 8 tahun kan kudune wis gak ragu-ragu untuk menikahi kan gitu. Ya, masa digantung terus kan gak mari-mari gitu. Ya. Nggak nyindir kamu saya. Udah 8 tahun emang? Belum ya? Ya. Nah, maksudnya dalam arti sesuatu yang memang sudah biasa kita lakukan harusnya tidak timbul keraguan-raguan. Ragu-ragunya berasal dari mana? Dari setan yang mempengaruhi diri kita sendiri. Yes, di situ didorong duduk di kamar mandi ya, maksudnya didorong dirinya, didorong ibadahnya supaya lebih yakin lagi. Gitu. Sampun Mas, cukup Mas. Wonten malih, teman-teman? Enggak. Jadi kan masyarakat fikih itu berbeda-beda kan. Yang mazhab ini, mazhab itu. Misalnya kita di suatu daerah, dia tuh megang mazhab ya misal Hambali lah. Kita Maliki gitu. Nah kan sesuai kata Masnya, kita sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kan misal keyakinan kita itu ada yang beda di fikihnya. Nah, kita dan mayoritas di situ gunain mazhab gitu. Kita ngikutin mazhab itu gimana? Kan beda dengan keyakinan mazhab kita itu. Oh, jadi berada di satu tempat. Oke. Kita lebih baik menyesuaikan apa tetap nerapin keyakinan. Misal di Uzbekistan. Misal. Uzbekistan terus ya tadi. Iya. Lagi kan udah, mari dalam al-balan. Enggak. Korip insyaallah ke Uzbek enggak. Umroh plus Uzbekistan. Enggak. Ya. Boleh ditambahkan, Ustaz? Pakai mic. Tak kasih. Ada 2 mic-nya. Oke, jadi dalam satu ibadah, ketika kita memegang satu rules tertentu dalam satu madhab tertentu yang kita miliki, maka rules itu yang harus kita pegang. Ya, ini kita bicara aturan, kita anggaplah kita semua ini orang awam ya. Kita bicara semua di sini orang awam, enggak ada kan yang ikut seleksi Nabi, Rasul kan enggak ada. Nah, kita ini orang awam semua gitu, ya. Habib pun rame nanti kan kalau bahas Habib gitu. Ya, rame nanti. Jadi kita bicara tentang kita sendiri saja sebagai orang yang mengikuti, yang masih butuh bimbingan, maka kita ikuti apa yang sudah menjadi rules kita. Sama dengan tadi, ibaratnya pohon sama-sama mangga, tunasnya satu, jenisnya satu, tapi buahnya bisa berbeda-beda. Bahkan ada yang busuk gitu. Maka yang busuk biarlah jatuh sendiri gitu. Nggak usah sibuk-sibuk dimarahi biar dia jatuh. Dalam arti apa? Kita sudah membimbing diri kita, membiasakan diri kita untuk melakukan suatu ibadah. Ketika sudah berbuah, ya buah itu yang kita nikmati. Tidak perlu menyibukkan diri untuk memakan buah orang lain, apalagi mengambil yang busuk. Dalam arti apa yang sudah menjadi kemantapan hati kita, laksanakan sesuai dengan rules yang kita miliki tanpa menjadi orang lain. Gitu. Kalau menyesuaikan kan otomatis kita harus menyesuaikan dengan segala paketnya itu kan, ya dengan segala konsep yang dimiliki. Ibaratnya masuk komunitas baru, masuk UKM baru kan, harus belajar dulu kan. Nah ini kira-kira nanti kalau ospek gimana gitu. Nah, siapa tahu tiba-tiba ospek disuruh hiking ke Gunung Bokong kan juga ngerti tat gitu. Contoh kan, ya. Apun, ada lagi? Oh, tambah. Ya, siap, silakan. Nah, berarti itu memang berarti bukan keseluruhannya kan yang Iya. cuma di hal-hal yang itu misal di kunut. Ada misal yang nggak kunut, ada itu. Misal kita terikut, kita nggak kunut nih, tapi tiba-tiba imam kunut, berarti kita ikut imam. Tapi yang keseluruhannya kita yakini itu masih kita pegang. Iya betul. Ya itu kalau hal simpelnya kunut kan. Kalau misalnya kita biasanya kunut jamaah dengan orang yang nggak kunut ya nggak kunut gitu kan. Dalam arti ya sudah mengalir saja dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Karena pada akhirnya kalau dipetak-petakan nanti ya ndak mau kan, mosok arek Ainul Yakin Jumatan di Mall Dinoyo lantai 4 kan jelas nggak mau. Ya, jelas nggak mau, nggak dapat Jumat berkah kan. Sayang banyak di situ. 100 porsi Mas tiap Jumat. Ada lagi yang mau tanya? Teman-teman?
mungkin ini Tat, kan nggak semua yang datang kan anak pondok. Lah, kenapa sih Ustadz kok waktu Ana diskusi sama Ustadz enaknya ini bahas kitab apa untuk pegangan kajian fikih di Pemuda Muhajirin ini. Lah, kenapa kok jenengan niku mengambil kitab Safinatun Najah sebagai apa ya, untuk bahan untuk kita berdiskusi, taklim. Oke, alasan yang pertama bahwa mengaji itu kalau tematik agaknya kurang afdol. Mengaji itu kalau tematik agaknya kurang afdol. Minggu ini temanya Muharram, moro-moro bulan depan temanya Maulid gitu. Bulan depan temanya lagi apa? Macam-macaman, Agustusan gitu kan. Temanya cinta tanah air. Agaknya nek tematik itu akan memunculkan suatu konsep yang acak gitu kan. Konsepnya acak, struktur pikiran kita juga acak. Sepertinya lek mahasiswa itu akan lebih seneng sesuatu yang terstruktur gitu. Sebagaimana sampean bimbingan skripsi dan tesis gitu kan. Itu pasti maunya terstruktur kan gitu. Apa maneh sifatnya kan akademisi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Safinah? Satu, ini kan sangat familiar ya. Kemudian tidak syarat dengan perbedaan. Jadi tidak rame dengan perselisihan. Nggak rame dengan ini kok gini, ini gini, sehingga kita tidak menjurus kepada satu madhab tertentu, satu ajaran tertentu, tetapi kita menjurus kepada acuan saja. Ya ibaratnya kalau kita itu modul ajarnya kita pakai. Kenapa Safinah? Satu, sudah populer. Yang kedua, sudah banyak dibaca. Bahkan terjemahannya itu sudah banyak versi dan sudah banyak ditahkik. Ditahkik itu diapakno tat ya? Diverifikasi oleh beberapa tokoh yang sangat kredibel di bidangnya, dan keterangannya bisa sangat meluas gitu ya. Dan ketika orang berangkat ngaji, kitabnya apa? Safinah. Itu kitabnya opo? Kitabnya simple ya, simple praktis ya, bahkan gak usah nggak kitab pun bisa dibahas gitu kan. Dalam arti kita buka ranah diskusinya di situ. Berarti buat teman-teman yang mungkin belum tahu Safinah ya, ini kan kita nggak tahu lah ada yang udah tahu kitab Safinah atau belum. Jadi biar sebagai acuan, karena kan kita mau ngaji kitab Safinah tak kenal maka tak tak sayang nanti. Maka tak kembali. Tak kembali. Jadi biar kenal dulu, biar nanti ketika ngaji biar enak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nanti mungkin kalau belum apa ya, nanti mungkin biasanya sambil ngobrol di luar taklim ya, di luar mic ini. Di luar mic dan taklim. Ada? Wonten. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin Ustadz, harapan Ustadz pada para pemuda yang nantinya ini sawah rutin buat teman-teman setiap bulan. Sawah kita rutin tiap bulan. Untuk jadwalnya nanti bisa dicek di IG-nya beliau, terus di Rawi Malang atau di Pemuda Muhajirin, Pemuda MHJRN. IG saya di highlight dulu ya? Ya, IG beliau dulu. Soalnya beliau lebih banyak daripada IG dari Pemuda, maka dari Rawi tadi. Enggak sama. Followersnya berkurang karena kemarin sempat Instagram bersih-bersih followers. Oke, lanjut. Ya, jadi buat teman-teman nanti diikuti 3 akun tersebut, apalagi di Rawi banyak, kadang juga ada kajian kitab juga. Monggo nanti bisa diikuti. Oke Ustaz, harapan jenengan untuk teman-teman untuk taklim kedepannya bagaimana? Pertama kita lebih santai ya. Lebih rileks saja. Dengan harapan keberlanjutan lah yang kita cari gitu. Ya, itu ya sesuatu yang berkelanjutan itu kan jauh lebih baik dan mempertahankannya jauh lebih susah. Gitu. Nyatanya Mas Hadi juga bertahan sendiri gitu. Selama ini dengan berbulan-bulan kita adakan kajian, bahkan dengan serileks mungkin ya, bahkan laki-laki dan perempuan bareng jadi satu gitu. Nyatanya juga hanya beliau yang bertahan gitu, karena kita bisa sadar bahwa mempertahankan sesuatu itu memang lebih susah gitu. Kalau kita tahu all beginning is very difficult, memulai sesuatu itu susah, ternyata bertahan lebih susah ya Mas, berapa tahun gitu ya. Jadi itu yang satu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, jangan melihat jumlah lah. Ngaji pertama MHJRN berapa orang? 3 orang. Ya, ngaji pertama 3 orang. Hanya 3 orang ngaji. Ini berarti 2 kali lipat lah, gitu kan? 3 kali lipat sama kita kan, gitu. Jadi al-ibrah bikasrotil madad la bikasrotil adat gitu ya. Jadi
sesuatu yang kita lihat itu adalah seberapa banyak kemanfaatan yang ada di majelis itu, bukan seberapa banyak jumlahnya. Jadi kita lihat kualitasnya, bukan kuantitasnya, gitu. Jadi ini salah satu yang memang sering saya pegang ya dulu, walaupun 3 orang, 2 orang, 1 orang, bahkan sama beliau saja gitu. Jadi itu al-ibrah bikasrotil madad. Seberapa banyak sih manfaat yang kita ambil, seberapa banyak sih kalau yang nggak kelihatan ya pahala yang kita dapat, seberapa banyak sih doa-doa kita yang akan tersampaikan kepada Allah yang tidak kita bisa pantau dengan apa yang hadir di sini gitu. Itu yang pertama sih, bukan la bikasrotil adat, bukan dengan seberapa banyak jumlah orangnya gitu. Karena kemanfaatan memang kalau prinsipnya lebih banyak orangnya akan lebih banyak manfaatnya. Ya, itu kan dalam ranah sosial ya, dalam ranah sosial. Tapi kita bicara dalam ranah kebersamaan ini, maka lihatlah seberapa banyak manfaat yang bisa kita tularkan ke orang lain, bukan seberapa banyak manusianya yang bisa diproyeksikan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Oke, terima kasih buat Ustadz Nazar dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya di sini saya mewakili dari Pemuda Muhajirin. Memohon maaf ya jika taklim pertama itu mungkin agak kok gitu ya, mungkin di ngaji deh ya. Memang saya pribadi pun juga ini aslinya golek konco ya, golek konco buat ngaji, karena apa yang tadi dikatakan oleh beliau Ustadz Nazar bahwa ngaji fikih itu terus continue, nggak bisa selesai gitu loh. Jadi harus terus dikaji terus, karena mesti akan ada pembaruan terkait dengan ilmu fikih tersebut. Bukan ilmu fikihnya ya, pembahasan tentang yang ada di zaman sekarang dengan ilmu fikih. Ditambahkan ibarat pohon, dia akan terus berbuah, dan buah yang sudah dipanen itu berbeda dengan buah yang akan tumbuh. Gitu. Kalau kita sudah manen buahnya, sudah kita nikmati buahnya, sudah kita amalkan, selesai. Gitu. Tapi berikutnya akan ada buah-buah berikutnya, dan sekarang dikenal dengan fikih kontemporer, fikih prioritas, masih banyak ya, fikih politik dan lain sebagainya gitu. Kan nggak mungkin kan di zamannya 2026 dengan demokrasinya Indonesia kita bicara demokrasinya dinasti Umayyah misalnya, kan nggak mungkin kan, kita nggak akan bicara ke situ, terlalu jauh gitu. Sebelum lebih jauh Mas bisa dipotong. Ya, jadi memang kajian ini insya Allah akan saya rutinkan, walaupun hatta cuma saya sendiri akan saya rutinkan, karena saya berpegang dari nasihat guru saya bahwa yang paling susah adalah istiqomah, apalagi istiqomah dalam ngaji. Mungkin itu aja dari saya mewakili teman-teman pemuda. Jangan lupa buat teman-teman yang mau nanti ngelihat lagi, nanti ada di YouTube-nya Ruang Cerita, Roeang TJ Rita. Susah banget ya. Jadi bisa dilihat, nanti juga akan berkolab di IG-nya Pemuda Muhajirin dan YouTube-nya Pemuhajirin untuk potongan-potongan videonya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.